Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semoga bahagia dimanapun berada. Saya perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan apa yang telah kita diskusikan. Bab 6, Desain dan Evaluasi Sistem Pengendalian Manajemen. Bab ini akan membahas kerangka umum yang dapat digunakan untuk mendesain sistem pengendalian manajemen atau untuk meningkatkan sistem yang sudah digunakan. Dalam proses mendesain dan meningkatkan SPM, perlu memperhatikan dua pertanyaan mendasar. Satu, apa yang diinginkan? Kedua, apa yang mungkin terjadi? Jika apa yang mungkin terjadi berbeda apa yang diinginkan, yang dilakukan manajer adalah harus memperhatikan dua pertanyaan mendesain SPM berikut. Pertama, pengendalian apa yang seharusnya digunakan. Kedua, dan seberapa ketat setiap pengendalian harus diaplikasikan. Apa yang diinginkan dan apa yang mungkin terjadi. SPM tidak dapat didesain atau dievaluasi tanpa pemahaman mengenai keinginan perusahaan yang harus dilakukan oleh karyawan. Tujuan dan yang lebih penting, strategi yang berasal dari pemahaman yang tepat mengenai tujuan perusahaan yang seringkali memberikan petunjuk penting mengenalkan tindakan-tindakan yang diharapkan. Pemahaman yang lebih baik mengenai tujuan dan strategi menghasilkan kesepakatan alternatif pengendalian yang lebih besar. Memberikan kesepakatan yang lebih baik untuk dapat mengaplikasikan setiap alternatif secara ketat dan memperkecil kesempatan timbulnya masalah perubahan perilaku. Perusahaan tidak hanya dilakukan menentukan apa yang diinginkan, tetapi juga perlu berusaha menilai apa yang mungkin terjadi. Hal ini dasarnya sama dengan menilai kemungkinan bahwa permasalahan pengendalian telah ada atau akan terjadi. Kurangnya pengarahan, masalah motivasi, atau keterbatasan personal. Dengan kata lain, perusahaan seharusnya bertanya, apakah karyawan memahami apa yang harus mereka lakukan, apakah mereka termotivasi sebagai mestinya, dan apakah mereka dapat mengetahui tugas yang diharuskan. Pilihan pengendalian. Jenis pengendalian manajemen yang berbeda tidak sama efektifnya dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Pengendalian manajemen. Serangkaian pengendalian manajemen lebih baik spesifik dipilih dari alternatif yang memungkinkan, yang akan memberikan manfaat bersih yang lebih besar. Misalnya, manfaat berkurangnya biaya. Manfaat SPM berasal dari meningkatnya kemungkinan keberhasilan karena pengendalian manajemen mahal dalam implementasi dan pengoperasiannya. Biaya harusnya dipertimbangkan bersama dengan manfaatnya yang diharapkan dari perbaikan pengendalian. Pengendalian personel atau kultural sebagai sebuah pertimbangan awal. Dalam memutuskan antara berbagai alternatif pengendalian manajemen seharusnya memulainya dengan mempertimbangkan apakah pengendalian personal atau kultur akan menandai. Namun, pengendalian personal atau kultur hanya akan memenuhi syarat jika karyawan memahami apa yang diperlukan dalam peran utama mereka, maupun bekerja dengan baik, didukung oleh struktur dan sistem keorganisasian, dan termotivasi untuk bekerja dengan baik tanpa penguatan tambahan dari perusahaan, sehingga manajer dapat menyimpulkan bahwa pengendalian personal atau kultur sendiri cukup reliable. Secara keseluruhan, jarang kali pengendalian personal atau kultur mencukupi. Oleh karena itu, pada umumnya perlu ditambahkan pengendalian tindakan, pengendalian hasil atau keduanya pada pengendalian personal atau kultur.
Baiklah, saya akan menjelaskan selanjutnya yaitu mengenai keunggulan dan kelemahan dari pengendalian tindakan. Yang pertama yaitu mengenai keunggulan pengendalian tindakan yang paling signifikan adalah ada dua. Yang pertama, pengendalian tersebut merupakan bentuk pengendalian yang tepat. Dengan adanya pengendalian tindakan, maka merupakan bentuk suatu tindakan pengendalian yang tepat. Yang kedua yaitu pengendalian tindakan cenderung membawa pada dokumentasi akumulasi pengetahuan mengenai apa yang paling baik. Di antara keunggulan terdapat kelemahan, yaitu pengendalian tindakan memiliki kelemahan yang signifikan, di antaranya ada 5. Yang pertama yaitu adanya pembatasan kemungkinan yang sangat tegas. Yang kedua, sebagian besar pengendalian tindakan juga sering mematahkan kreativitas karena dengan adanya pengendalian tindakan maka harus sesuai dengan batas-batasan tertentu sehingga mematahkan kreativitas kita. Yang ketiga yaitu akuntabilitas tindakan khususnya dapat menyebabkan kecerobohan. Yang keempat yaitu pengendalian tindakan seringkali menimbulkan pengaruh negatif. Dan yang kelima yaitu beberapa pengendalian tindakan khususnya memerlukan kajian pratindakan dan biayanya mahal, yaitu membutuhkan biaya yang lebih mahal. Selanjutnya yaitu mengenai keunggulan dan kelemahan pengendalian hasil. Yang pertama yaitu mengenai keunggulan pengendalian hasil, antara lain yang pertama feasibility, yaitu kelayakan dari pengendalian hasil yang telah kita peroleh. Yang kedua, perilaku karyawan dapat dipengaruhi bahkan ketika karyawan memperoleh otonomi yang signifikan. Dan yang ketiga yaitu dibandingkan dengan beberapa bentuk pengendalian tindakan, biayanya lebih murah. Jadi kalau pengendalian hasil ini biayanya lebih murah, sedangkan untuk pengendalian tindakan itu biayanya lebih mahal. Selanjutnya yaitu kelemahan dari pengendalian hasil, antara lain ada 4. Yang pertama, hasil pengukuran biasanya memberikan indikasi yang kurang sempurna atau apakah tindakan yang diambil sudah tepat. Yang kedua yaitu pengendalian hasil memberikan resiko kepada karyawan. Yang ketiga yaitu biasanya tidak mungkin mengoptimalkan sejumlah target kinerja sebagai bagian dari sistem pengendalian hasil, seperti adanya target anggaran. Yang keempat yaitu tidak semua karyawan suka diperintah untuk memberikan hasil yang mereka anggap sesuai, karena ada beberapa karyawan yang memiliki penilaian tersendiri terhadap hasil yang sesuai. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pemilihan ketatnya pengendalian. Pemilihan ketatnya pengendalian ini tergantung pada jawaban dari ada 3 pertanyaan berikut. Jadi 3 pertanyaan berikut ini mempengaruhi pemilihan ketatnya pengendalian. Yang pertama, apakah manfaat potensial dari pengendalian itu ketat? Faktor penting keberhasilan sangat beragam pada seluruh perusahaan. Ketatnya pengendalian persediaan dapat diimplementasikan dengan memfokuskan pada hasil kunci jika karyawan dapat dipercaya untuk menentukan bagaimana menjaga persediaan, mendekati tingkat jasa yang dibutuhkan, atau kunci tindakan yang mencakup prosedur persediaan dan peraturan keputusan yang detail. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai berapa biayanya. Beberapa bentuk pengendalian jika diimplementasikan dalam bentuk yang ketat biasanya menjadi mahal. Pengendalian hasil yang ketat membutuhkan studi yang ekstensif untuk mengumpulkan standar kinerja yang bermanfaat, atau mungkin mereka memerlukan sistem informasi yang canggih untuk mengumpulkan dan menganalisis seluruh data kinerja yang dibutuhkan. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu, mungkinkah ada efek samping yang merugikan? Kalau efek samping itu merugikan, kemungkinan akan terjadi jika pengendalian tersebut diimplementasikan, khususnya jika pengendalian diimplementasikan dengan cara yang ketat. Simultaneous spike loss control. Insight of explains. Peter dan Waterman mengamati bahwa sejumlah perusahaan yang mereka nilai sangatlah baik menggunakan apa yang mereka sebut simultaneous spike loss controls. Beradaptasi terhadap perusahaan, berkembangnya perusahaan atau bentuk pengendalian personal atau kontur dan tindakan harus diganti atau ditambah dengan bentuk pengendalian yang lainnya. Tetap fokus pada perilaku. Apa yang membuat analisis pengendalian manajemen menjadi sulit, yaitu bahwa manfaat efek sampingnya
tergantung pada bagaimana karyawan akan bereaksi terhadap pengendalian yang sedang digunakan. Yang terakhir, mempertahankan pengendalian yang baik. Penyebab masalah yang dihadapi oleh perusahaan seringkali beragam, yaitu yang pertama penyebabnya adalah pemahaman yang tidak sempurna mengenai penentuan atau pengaruh pengendalian manajemen dalam penentuan tersebut. Yang kedua, penyebab lainnya yaitu kecenderungan manajemen untuk mengendalikan implementasi pengendalian manajemen kepada kecenderungan bisnis lain yang seringkali kita menekan. Hanya gitu, sekian dari kelompok saya presentasinya. Apabila saya ada kesalahan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.